Gadis kulit hitam berusia 14 tahun ini melahirkan. Tapi ayahnya berdiri di sampingnya dengan ekspresi kesal. "Bilang kamu belum selesai?" teriakan seorang anak terdengar. Gadis itu melahirkan seorang bayi. Ini adalah bayi kedua yang dia lahirkan. Dia bahkan tidak bisa melihat wajah bayi itu dengan jelas. Lalu ayahnya mengambil bayi itu darinya. Dia bahkan mengancamnya untuk tidak memberitahu siapapun seperti sebelumnya. Karena inilah buah jahat yang dia tabur. Ayah hewan tidak hanya memperlakukannya seperti itu, tetapi juga memiliki plot jahat dengan saudara perempuannya. Datang kemudian ketika dia menemukan seorang gadis muda untuk dinikahi. Kehidupan dua saudara perempuan sedikit lebih nyaman. Saat pernikahan, seorang duda memperhatikan saudara perempuan Celi. Albert datang ke rumah untuk melamar. Tetapi ayah Celi tidak mau memberikan putrinya yang masih perawan kepada orang-orang. Hanya harus menikahkan Celi dengan Albert. Begitu saja, Celi mengikuti Albert dengan bingung, kembali ke rumahnya. Untuk menyambut ibu baru ini, putra tertua pria itu memberinya kapal suci. Celi dipukul dan kepalanya berdarah. Sidik jari merah darah tercetak di tanah. Kehidupan tragisnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, dia pergi ke dapur. Dan tertegun oleh pemandangan di depan matanya. Piring menumpuk tinggi ke pegunungan. Jaring laba-laba. Bahkan ada makanan yang berserakan di tanah. Tapi Celi tidak terlalu pingsan. Dia memeras handuk dan mulai membersihkan dinding. Bunga kecil yang tertutup asap telah melihat matahari lagi. Celi sangat pandai dalam pekerjaan rumah tangga. Membersihkan dan merapikan dapur. Tapi Albert menantang menginjak-injak pekerjaannya. Selama dia berani membantah, dia pasti akan menamparnya. Dia bahkan mengucapkan sepatah kata pun. "Aku memberitahumu untuk melakukannya, kamu harus melakukannya." Celi selalu merindukan kedua anaknya. Suatu hari, dia pergi ke kota untuk mengikuti istri seorang pendeta. Ayahnya menjual anaknya kepada pasangan itu. Dia menggunakan alasan untuk memulai percakapan untuk menggendong bayi di pangkuannya. Tetapi hal-hal yang dapat dia lakukan untukku sangat sedikit. Tidak lama kemudian, adik Nettie melarikan diri dari penindasan ayahnya dan lari ke Celi. Wajah Nettie menawarkan dirinya ke pintu. Albert tentu saja setuju tanpa harus berdiskusi. Tapi para suster tahu betul. Mereka harus cepat menemukan jalan keluar. Sejak hari itu Nettie mulai mengajar Celi membaca. Kedua saudara perempuan itu menghabiskan hari-hari damai mereka. Tapi mata Albert selalu tertuju pada Nettie. Suatu hari, Nettie pergi ke sekolah, dia mengikuti di belakang. Pada gilirannya, dia menghentikannya. Tetapi rencana Albert tidak berhasil. Dia marah dan mengusir Nettie. Albert membagi kedua saudari ini secara mendalam. Nettie terus menggerakkan tangannya seperti permainan sepupu yang paling familiar. Dan berjanji bahwa hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Sejak hari itu, Celi selalu menunggu kakaknya mengirim surat. Tetapi ketika dia bertanya apakah Albert punya surat dari Nettie, lalu dia berteriak padanya dengan ekspresi galak. Menyuruhnya untuk tidak menyentuh kotak surat selamanya. Begitu saja, Celi tumbuh menjadi seorang wanita. Dalam keadaan yang menekan. Dia juga tidak pernah menerima surat dari kakaknya. Ada saat ketika dia berpikir mungkin Nettie benar-benar mati. Suatu hari, putra sulung Albert, Harpo, menyebabkan seorang wanita bernama Sofia. Berharap Albert bisa menyetujui kalian berdua untuk menikah. Tapi Albert berkata dengan dingin. Bayi dalam perut Sofia belum tentu anak Harpo. Sofia bukanlah orang yang lembut. Dia berdiri untuk memprotes dan memberitahu Harpo apa yang harus dilakukan. Sangat jelas, Sofia lebih tangguh dari Harpo. "Harpo, kamu tidak diizinkan bergerak setengah langkah. Jangan membuatku menunggu terlalu lama, Harpo." Begitu saja, keduanya akhirnya memasuki aula upacara pernikahan. Mereka membangun keluarga mereka sendiri. Dibandingkan ayahnya, status Harpo dalam keluarga jelas jauh lebih rendah. Harpo tidak tahu harus berbuat apa, meminta ayahnya untuk mengajarinya. Bagaimana cara keluar dari situasi ini?
Albert tertawa dan berkata, "Istri itu seperti anak kecil. Kamu harus membuatnya tahu siapa bos di rumah ini. Memukulnya adalah cara yang terbaik. Harus mematahkan ketangguhannya." Kembali ke rumah, Harpo berteriak keras pada Sofia. "Sofia, aku lapar, aku ingin makan. Kuenya ada di rumah." Terkadang wanita juga perlu menyendiri. Waktu pertengkaran, aku juga menyuruh Harpo untuk tidak menggangguku. Apakah kamu tidak akan mengambilkannya untukku? Apa yang salah denganmu? Ya Tuhan, bayiku menangis. Lakukan sesuatu dengan biaya lebih murah, Harpo sayang. Harpo frustrasi, tidak tahu harus berbuat apa dengan Sofia. Saat ini, kata Celi lagi. "Pukul dia." Sofia dengan mata ungunya menanyai Celi. "Kenapa kau melakukan itu? Sudah berapa lama dia bertengkar dengan ayahnya, denganmu, dengan saudara laki-lakinya?" Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diajar oleh seorang wanita. Sudah berapa tahun Celi bertahan? Dia berpikir bahwa penderitaan dalam hidup akan membantunya pergi ke surga. Tapi kata Sofia, "Kamu harus membangunkan kepala suamimu dan berpikir tentang surga." Tentu saja, Harpo juga tidak lebih baik. Perang antara Sofia dan Harpo tidak pernah berakhir. Akhirnya, suatu hari, dia tidak ingin menderita lagi. Bawa saja anaknya pergi dari tempat ini. Setiap hari Celi menunggu di gerbang. Menunggu tukang pos membawakan surat adikku. Tapi setiap kali dia kecewa. Lalu suatu hari Celi bertemu dengan orang yang mengubah hidupnya. Albert menarik seorang gadis dengan kereta, Suk. Dia dulunya Agung. Di depan Suk lagi menelepon untuk mengatakan ya. Suk tidak tahan dengan bau obatnya, jadi dia dengan patuh meletakkannya. Berapa tahun Celi hidup di dunia? Dia baru tahu dari Suk siapa nama suaminya. Albert. Suk lapar, Albert tidak mengatakan sepatah kata pun dan secara pribadi pergi ke dapur. Ah, sial. Padahal dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Bekerja keras seharian akhirnya bikin berantakan. Suk bahkan tidak menghormatinya. "Tidak sayang, jangan marah." Celi dengan cermat menyiapkan steak dan telur dadar untuk Suk. Makanan yang begitu lezat, akhirnya memuaskan Suk. Begitu saja, Celi menjadi sahabat terbaik Suk. Suk adalah seorang penyanyi yang telah memikat ribuan pria. Tapi dia selalu punya masalah di hatinya, itu ayahnya. Harpo membangun klub di tepi sungai. Suk diundang menjadi vokalis utama. Pria muda dan tua dari seluruh wilayah berkumpul di sini. Untuk melihat Suk bersinar. Mata Albert dipenuhi dengan kekaguman padanya. Suk bahkan membuat lagu untuk Celi. Yang membantunya menyingkirkan fobia psikologisnya. "Kakak, kamu selalu ada di pikiranku. Kakak, kita semua sama. Jadi ini adikku." Sudah lama sejak seseorang melakukan ini untuk Celi. Dia malu-malu menutupi wajahnya. Suk menyuruh Celi untuk mengenakan pakaiannya. Celi tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tersenyum tanpa henti. Tapi tetap sembunyikan senyummu. Suk menyuruhnya untuk membebaskan dirinya sendiri. Mengungkapkan senyumnya percaya diri dan indah. "Kamu lihat, Nona Celi, kamu memiliki senyum yang indah." Suk akan pergi. Senyum Celi juga berangsur-angsur menghilang. Dia memberitahu Suk tentang apa yang dilakukan Albert padanya. Jika Suk pergi, hidupnya akan kembali seperti semula. Suk menghiburnya dan mencium pipinya. Ini adalah sentimen yang melampaui persahabatan. Sebelum berangkat, Suk memberanikan diri untuk pergi ke gereja ayahnya. Tapi ayahnya mengabaikannya. Meskipun Suk mencoba untuk berbicara dengannya. Mungkin dia menyalahkan putrinya karena memilih jalan ini. Dia mengabaikannya dan kembali ke kamarnya sendirian. Suk juga kehilangan minat, meninggalkan gereja. Celi mulai mengemasi tasnya. Dia akan kabur dengan Suk dari neraka ini. Tapi ketika Suk masuk ke dalam mobil,
Kelly membuka pintu mobil untuk mengungkapkan pikirannya. Maka dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku akan merindukanmu. Aku juga akan merindukanmu, Nona Kelly. Aku juga akan merindukanmu, sayang. Sampai Suk pergi. Kelly pingsan dan jatuh ke tanah.